belajar gratis di Rusia dan Belarus yang pastinya hari ini kita akan mendapatkan banyak sekali informasi yang pasti bermanfaat, apalagi untuk teman-teman remaja yang memiliki keinginan untuk belajar di luar negeri, khususnya di Rusia dan Belarus. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi seperti apa sih apa yang harus kita persiapkan dan akan seperti apa apabila kita belajar di Rusia dan Belarus dari narasumber yang pastinya sangat terpercaya sekali. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama menyaksikan sebuah video pesan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan Belarus yang mulia Duta Besar Jose Tavares. Selamat menyaksikan. Yang saya hormati Ibu Arti Nuriani, Ketua Yayasan RISE, Ibu Antari Kinanti, Koordinator Internship Program RISE Foundation, Mas Fashe dan Bararas, putra dan putri Permira 2021 yang menjadi narasumber webinar pada hari ini. Adik-adik peserta program magang RISE Foundation yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Yayasan RISE atas inisiatif webinar ini untuk membekali adik-adik peserta tentang peluang studi di Rusia dan Belarus. Kegiatan ini sangatlah penting dan relevan karena membekali adik-adik dengan pengetahuan dan kebutuhan. Setiap orang dituntut untuk dapat beradaptasi di lingkungan yang serba berubah dengan cepat agar mereka bisa meraih peluang dan kemungkinan yang tak terbatas. Adik-adik dituntut untuk bersaing di pasar tenaga kerja yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, perlu membekali diri dan pendidikan dan keterampilan yang berkualitas tinggi. Setiap negara menawarkan program akademik untuk siswa internasional, tak terkecuali Rusia dan juga Belarus. Kedua negara ini terus mengembangkan dan mempromosikan layanan pendidikannya ke berbagai negara sahabat. Saat ini terdapat lebih dari 300.000 mahasiswa internasional yang belajar di berbagai universitas di Rusia, sementara di Belarus terdapat lebih dari 6.000 mahasiswa internasional setiap tahunnya. Terdapat 16 universitas di Rusia yang masuk dalam daftar 500 universitas terbaik di dunia. Dan satu universitas di Belarus yang masuk dalam daftar 10% universitas terbaik di dunia. Oleh karena itu, Rusia dan Belarus merupakan tujuan pendidikan internasional yang baik untuk dipertimbangkan oleh adik-adik sekalian. Akhir kata, saya mau ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah terpilih mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan pembekalan ini dapat bermanfaat sebagai modal intelektual bagi adik-adik semua. Terima kasih dan salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya semuanya ya. Tadi untuk pesan dari Yang Mulia Duta Besar Jose Tavares yang merupakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan Belarus. Alhamdulillah dari sebelumnya sudah baca di komen juga dari suaranya sudah jelas. Baik, dan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini juga sebelum kita menuju ke materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Remaja Indonesia Sehat atau RISE Foundation. Langsung saja kepada Kak Arti Nuriani untuk bisa bergabung bersama kami dan memberikan sambutan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan Belarus, Yang Mulia Duta Besar Jose Tavares, yang terhormat Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan Belarus, Bapak Aziz Nurwahidi, yang terhormat atas pendidikan Bapak Adi Nuryanto, dan yang saya banggakan rekan-rekan putra-putri Permira yang bergabung pada hari ini, dan rekan-rekan intern yang bergabung di sini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sebuah kehormatan bagi kami, Remaja Indonesia Sehat, berkolaborasi dengan KBRI di Moskow dalam penyelenggaraan acara ini. Sebagai informasi bahwa kami berdiri tepat 1 tahun yang lalu, dengan tujuan besar mencetak generasi Indonesia yang berintegritas dan memiliki mendampingi mereka
tumbuh berkembang sehat secara holistik, baik itu fisik, mental, kemudian pendidikan, karir pet, dan tentunya hal-hal yang positif di masa yang akan datang. Salah satu elemen penting pendidikan adalah merupakan landasan utama kenapa kemudian kami mengadakan kegiatan ini. Harapan besar kami, Rusia dan Belarus, semakin dikenal di kalangan remaja Indonesia sebagai tujuan opsional studi mereka. Dan tentu saja mereka lebih paham dengan pilihan di bidang studi yang nanti akan mereka miliki, kemudian kesempatan bagaimana mendapatkan beasiswa tersebut. Sebagai tambahan informasi bahwa kegiatan ini diikuti hybrid, baik secara offline oleh rekan-rekan intermisi, dan alhamdulillah terima kasih untuk rekan-rekan komunitas lain. Selamat datang Koko Cici Jogja, luar biasa. Kemudian ada rekan-rekan dari Kisara Bali, Inti Muda yang juga kemudian bekerjasama dengan kami, berkolaborasi dengan kami, dan secara virtual lebih dari 100 partisipan yang sudah mendaftar, mereka antusias untuk bergabung di acara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow dan Rusia dan Belarus atas dukungan pada hari ini. Kemudian harapan saya semoga acara ini memberikan insight kepada rekan-rekan remaja, dan semoga nanti kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang kita akan bertemu lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Atin yang sudah memberikan sambutannya sebagai Ketua Yayasan Remaja Indonesia Sehat. Baik, kita sudah akan bisa memulai acara ini karena sudah dibuka oleh sambutan-sambutan. Dan kalau gitu langsung saja kita akan masuk ke acara kita yang utama. Yang pertama saya akan mengundang seorang yang luar biasa. Beliau adalah narasumber kita yang pertama. Beliau yang mengawali karir sebagai Kasubag Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kemdikbud pada tahun 2012 sampai 2015. Dan pada tahun 2015 sampai 2018 beliau menjadi staf teknis di kantor delegasi tetap RI untuk UNESCO KBRI Paris. Dan setelah menjadi staf teknis, beliau menjadi kepala bagian kerjasama luar negeri di Biro Kerjasama dan Humas Kemdikbud sejak Februari 2018 sampai 2020. Dan sampai saat ini beliau menjabat sebagai koordinator kerjasama luar negeri di Biro Kerjasama dan Humas Kemdikbud dan Atas Pendidikan KBRI Moskow. Dan setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Institut Teknologi Bandung, beliau saat ini sedang menempuh studi S3 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Dan langsung saja mari kita sambut beliau, Bapak Adi Nuryanto. Halo Bapak Adi. Bapak Adi, saya belum bisa mendengar suaranya. Ya, selamat pagi. Bisa dengar suara saya, Bu? Halo? Oh, halo, apakah bisa dengar suara saya? Ya, sudah mulai terdengar suaranya. Boleh dicek lagi, Bapak? Ya, sebentar, saya sambung dulu mic-nya. Baik. Ya. Halo, Bapak. Ya, halo. Baik, sudah terdengar suaranya. Ya. Oke, Bapak, apa Baik. kabar, Pak? Gimana nih? Sekarang, Baik. Bapak sudah posisi di Moskow ya, Pak, ya? Iya, betul, ini saya maaf pakai jaket lah, apa jas ini, karena dingin sebenarnya ini. Tadi udah dikasih Dingin tahu ya, Pak, saya ya? pakai kaos. Tapi Ya, karena Pak, dingin suhu aja di nih. sana, Pak. Soalnya kalau saya nonton di TV itu katanya tuh di Rusia itu dingin banget kalau udah dingin. Berapa Pak suhunya, Pak? Sekarang ini sekitar -7 ya. Setuju. Kita bisa bikin es batu di luar rumah ya, Pak, di sana ya, Pak, ya? Iya, lebih dingin luar ini daripada di kulkas. Lebih dingin daripada di kulkas. Baik, wah tapi walaupun dingin-dingin tapi sepertinya Pak Adi semangatnya tetap luar biasa sekali pada hari ini untuk memberikan informasi kepada teman-teman remaja yang sudah bergabung di sini mengenai pendidikan di Rusia dan di Moskow dan juga di Belarus. Betul ya Pak ya? Iya, siap. Terima kasih nih Baik, kesempatannya nih. Saya
saya bertanya, mungkin Pak Adi ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk teman-teman remaja yang sudah bergabung terkait dengan pendidikan di Moskow dan juga Belarus. Silakan. Iya, ini yang pertama yang kami hormati Pak DCM, Bapak Aziz Nurwahyudi, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Moskow dan Belarus, Mbak Amalia dan Mas Faseh. Ya, kami berterima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa berbagi ya tentang peluang studi di Rusia dan Belarus. Mungkin teman-teman belum banyak tahu Rusia ini dan Belarus ini kayak apa ya. Jarang barangkali teman-teman mendengar tentang pendidikan di Belarus. Sebenarnya peluangnya sangat besar seperti Mas Faseh dan Mbak Rarasin nanti akan berbagi. Jadi kami dari KBRI mengucapkan terima kasih, apalagi nih teman-teman semua ini teman-teman pilihan ya. Teman-teman pilihan dari Rise Foundation tentu ingin mendengar kesempatan yang sangat baik peluang studi di Rusia dan Belarus ini. Jadi kami ingin menyampaikan pesan-pesan bersama dengan teman-teman di Moskow ini tentang studi di Rusia yang tentu akan memberikan bekal yang sangat baik untuk masa depan teman-teman semua ya. Itu kali Kak pembukaannya ya. Baik. Kalau gitu langsung aja kita ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya. Oke Kak. Oke, nanti juga teman-teman, rekan-rekan remaja apabila ada pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Adi, boleh langsung aja ketik kolom komentar, nanti kita akan cek pertanyaannya agar bisa langsung dijawab oleh Pak Adi. Baik, Pak, saya mau nanya pertanyaan pertama untuk Bapak. Bapak sebenarnya bagaimana sih sistem pendidikan tinggi di Rusia dan juga Belarus, Pak? Ya, jadi di Rusia ini terdapat khususnya di Rusia ya, kurang lebih sama dengan di Belarus karena Belarus ini merupakan pecahan dari Uni Soviet di tahun 91 yang lalu. Jadi pendidikan tinggi di Rusia dan Belarus ini terbagi ke dalam beberapa jenjang. Mungkin ada sedikit yang agak berbeda ya, kalau kita di Indonesia mengetahui ada S1, S2, S3. Kalau di Rusia dan Belarus ini ada yang disebut spesialis, kemudian S3-nya ini juga terbagi ke dalam beberapa jenjang lagi, yaitu istilahnya aspirantura, kemudian kandidata nauk atau doktor nauk. Nauk ini adalah science artinya, ini bahasa Rusia. Jadi program doktor di Rusia ini terbagi dalam 3 tahap. Untuk aspirantura ini programnya selama 3 tahun, kemudian kandidata nauk ini atau program PhD-nya atau doktornya ya, itu adalah melakukan defense di depan komite, guru besar dan para pakar yang tidak semua perguruan tinggi memiliki kepakaran itu. Kemudian untuk doktor nauk ini sesuatu yang menghasilkan penelitian yang lebih dalam lagi, lebih bermanfaat lagi. Jadi dan di Rusia ini gelar ini penting tidak penting ya, karena buat masyarakat di Rusia adalah yang penting adalah ilmu pengetahuan, bagaimana mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menerapkannya dalam dunia kerja. Sehingga sistem pendidikan tinggi di sini ini sangat baik sekali karena mereka sangat dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana kita tahu teknologi-teknologi dari Rusia ini kan sangat maju ya di bidang penerbangan, luar angkasa, nuklir. Yang paling baru mungkin teman-teman mengikuti minyak dan gas bumi. Betapa mereka menguasai Eropa Timur dan Eropa Barat untuk stok gas dan minyak, dan merupakan produsen minyak dan gas terbesar kedua di dunia ya setelah Saudi Arabia tentu. Ya ini termasuk militer. Nah ini teman-teman udah canggih ini, udah belajar ada di chat bilang militer ya betul. Jadi ini pasti sering mengamati nih ya, militer Rusia ini sangat bersaing dengan Amerika. Mungkin itu Kak. Ya. Oh, jadi memang ada beberapa perbedaan ya untuk pendidikan di Rusia ya. Dan saya yakin juga teman-teman yang sudah bergabung di sini sepertinya juga sudah mengetahui banyak hal tentang Rusia dan juga Belarus khususnya ya. Jadi sudah excited untuk bisa belajar di sana. Baik, tadi kalau saya boleh tanya program studi apa saja nih yang memiliki banyak peminat dan juga prospek bagus di dunia kerja nih Pak Sandi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kemajuan teknologi yang ada di Rusia di berbagai bidang ya, ada seperti tentu yang belum saya sebutkan tadi adalah kesehatan. Rusia termasuk salah satu negara
kalau boleh dibilang yang pertama di dunia ya, waktu itu memproduksi vaksin COVID. Dan sangat efektif, kami semua di KBRI telah melakukan vaksinasi Sputnik 2 dosis dan alhamdulillah kami semua sehat. Kemudian selain di bidang kesehatan tentu tadi ada penerbangan, luar angkasa, energi ini termasuk nuklir, kemudian minyak dan gas bumi, kemudian tentu infrastruktur ya. Teman-teman semua barangkali tahu infrastruktur kita di Indonesia itu di awal-awal kemerdekaan itu dibantu juga oleh Rusia, termasuk militer. Tadi ada teman di chat yang menyampaikan militer. Kita pada saat pembebasan Irian Barat ini juga menggunakan bantuan teknologi militer dari Rusia. Dan saat ini kita tahu teknologi yang maju di bidang militer juga kita ketahui pesaing dari pesawat F-35 ya, itu adalah Su-35 dan yang paling terbaru Su-57. Jadi peluang yang dapat dimanfaatkan dari keunggulan teknologi Rusia ini sangat banyak. Jadi teman-teman semua perlu untuk melirik ya dari teknologi Rusia ini sebagai satu tujuan pendidikan internasional, karena mahasiswa asing ini di Rusia ini juga sangat di berbagai universitas di Rusia juga sangat banyak. Hampir setiap kali kami mengunjungi universitas di Rusia itu selalu mereka memiliki mahasiswa internasional yang berasal dari berbagai negara, tidak kurang dari 1.000 mahasiswa asing. Dan ini memang menjadi bagian dari program pemerintah Rusia, keterbukaan Rusia terhadap dunia luar. Mereka membuka secara lebar kesempatan bagi warga negara di luar Rusia, mahasiswa internasional untuk menempuh studi di Rusia. Demikian, Kak. Oh, kalau dari mahasiswa Indonesia sendiri, sudah cukup banyak belum sih Pak di Rusia? Iya betul, saat ini ada kurang lebih 700 mahasiswa Indonesia yang studi di Rusia, dan ini hasil dari perekrutan ya beasiswa terutama dari pemerintah Rusia. Sebagian besar mahasiswa Indonesia yang di Rusia ini adalah mengambil beasiswa dari pemerintah Rusia selama kurang lebih dari tahun 95 ke 2021 ini, berarti hampir 15-16 tahun ya. Pemerintah Rusia membuka kesempatan beasiswa bagi warga negara Indonesia, dan saat ini saja, tahun ini sudah 5 tahun terakhir, kuota beasiswa pemerintah Rusia bagi warga negara Indonesia adalah 161, dan tahun depan akan dibuka menjadi 261. Dan informasi terakhir itu yang mendaftar cukup banyak ya, hingga kami dengar 8.000 peserta yang berminat mendaftar di Rusia. Jadi persaingannya cukup ketat karena memang Rusia ini sedang aktif membuka. Tadi saya ingin menambahkan juga perguruan tinggi di Rusia ini saat ini saja ada 16 perguruan tinggi di Rusia yang masuk top 500 dunia. Tidak mudah karena Indonesia saja top 500 itu barangkali hanya 5 perguruan tinggi besar ya di Indonesia. Sedangkan Rusia ini punya 16 dan mereka sedang terus mengembangkan perguruan tingginya untuk bisa mencapai top dunia. Nah, kembali mahasiswa Indonesia, ini kalau teman-teman tahu Rusia ini kan tersebar ya di 33 kota mahasiswa Indonesia ini tersebar di 33 kota, dan Rusia ini memiliki 11 zona waktu. Kalau teman-teman tahu Indonesia punya 3 zona waktu ya, waktu Indonesia Tengah dan Timur, Rusia ini punya 11 zona waktu. Bayangkan dari Eropa Barat ya, di ujung barat itu ada Saint Petersburg, Kaliningrad, kemudian di ujung timur Vladivostok itu di dekat Korea Selatan, Korea Utara. Jadi ada 11 zona waktu, sehingga kita kalau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman mahasiswa itu ngomongnya salam lintas waktu. Ini Mas Wasit Mbak Raras nanti mungkin akan lebih banyak berbagi nanti tentang kehidupan sehari-hari di Rusia. Jadi mahasiswa Indonesia cukup banyak dan mulai banyak, dan sebenarnya dulu pun juga sudah banyak pengiriman mahasiswa Indonesia ke Rusia. Jadi untuk teman-teman tentu nanti kalau akan belajar di Rusia tidak asing, jangan khawatir, banyak nanti kakak-kakak yang akan membantu, dan kita punya perhimpunan mahasiswa Indonesia di
Rusia. Untuk Belarus masih sedikit. Jadi ini kesempatan untuk ke sana. Kami kemarin mendampingi Bapak Wakil Duta Besar Bapak Aziz ke Belarus. Perguruan tinggi di sana juga ada cukup banyak, meskipun tidak sebanyak Rusia yang memasuki top dunia, tapi ada satu perguruan tinggi itu di sana yang memiliki ranking 269, masih di bawah Universitas Indonesia, tapi Universitas Indonesia tentu kita tidak kalah kualitasnya ya, dan Belarus ini menjadi salah satu yang memiliki perguruan tinggi top dunia, dikatakan 1% ya terbaik di dunia. Jadi tidak usah khawatir, teman-teman yang ingin belajar di Rusia mungkin belum banyak dengar. Ini salah satu atau dua orang kita yang merupakan Mas Wasen dan Mbak Raris ini pemenang Putra Putri Permira, ini kontes tentang keunggulan mahasiswa Indonesia di Rusia nanti akan berbagi, dan banyak sekali mahasiswa Indonesia di Rusia yang nanti akan membantu dan mendampingi jika adik-adik berminat untuk studi di Rusia. Baik, terima kasih Pak Adi. Ternyata banyak sekali ya, banyak juga ya mahasiswa Indonesia yang sudah di sana, dan sepertinya dari tahun ke tahun untuk kapasitasnya semakin diperbanyak ya, dan pendaftarnya juga ternyata banyak sekali ya, sampai 8.000 ya tadi ya Pak ya? Ya. Wah, berarti persaingan cukup ketat ya. Nah, kali ini mungkin teman-teman remaja yang sudah bergabung pada siang hari ini juga pasti ingin nih belajar di Rusia. Tapi kan sebelum belajar sana juga ada yang harus pikirkan ya Pak, beberapa hal ya. Di antaranya kira-kira nih Pak, berapa biaya hidup yang harus dikeluarkan ketika tinggal di Rusia dan juga Belarus? Mungkin bisa dikasih kisi-kisinya agar teman-teman remaja juga mulai bisa mengira-ngira nih, kira-kira kalau misalnya di sana harus mengeluarkan biaya berapa? Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Kak pertanyaannya. Ya, ini penting ya untuk teman-teman ketahui. Biaya hidup di Rusia ini relatif sangat terjangkau ya. Kalau boleh saya bilang mirip dengan Indonesia barangkali. Tentu di Moskow kota yang berbeda karena memang ibu kota, dan seperti Jakarta lah ya kurang lebih. Biaya hidup di Moskow tentu berbeda, tapi secara umum di kota-kota lain di Rusia ini biayanya sangat terjangkau, kalau boleh saya bilang sangat sama lah dengan Indonesia ya, sangat rendah artinya terjangkau ya. Ada beberapa kota yang kalau teman-teman ada yang berasal dari Jogja, banyak mahasiswa kita di studi di Jogja ya, Jogja itu kan sangat murah sekali ya, biaya hidup, makan, transport, itu sangat murah sekali. Jadi sebagai gambaran saja ya untuk ini, yang pertama barangkali saya sampaikan tentang asrama. Jadi sebagian besar perguruan tinggi di Rusia ini memiliki asrama di lingkungan kampus. Jadi secara transportasi sudah tidak memerlukan biaya untuk transportasi karena cukup jalan kaki aja menuju kampus. Ada beberapa kampus yang asrama di agak di luar, agak jauh, tapi sistem transportasi juga sangat baik. Tapi secara umum, kalau boleh saya katakan di atas 80% ya, mungkin di atas 90% itu asrama itu di dalam lingkungan kampus. Jadi sangat dekat sekali dengan kampus. Jadi biaya transportasi ini hampir tidak ada. Kemudian biaya makan itu sehari-hari kurang lebih sama seperti di Indonesia, kami sampaikan tadi seperti Jogja ya. Jadi sangat murah sekali, terjangkau. Dan biaya asramanya juga nanti Mas Wase dan Mbak Raras mungkin juga akan melengkapi ya. Asramanya sangat murah sekali ya. Ada yang mulai dari di sini dibilang sekitar 500 rubel ya, Mas Wase dan Mbak Raras ya. Mengkoreksi nanti kalau ada. Jadi 500 rubel itu kira-kira 100.000 rupiah ya, karena 1 rubel ini 200 rupiah. Jadi 100.000 rupiah sudah untuk 1 bulan. Memang sharing berdua atau bertiga untuk S1, untuk S2 itu bisa berdua, dan S3 ada juga bisa sendiri, jadi sangat murah sekali di sini. Untuk SPP tentu pemerintah Rusia menyediakan beasiswa itu digratiskan untuk SPP karena memang beasiswa pemerintah Rusia ini menyediakan gratis biaya SPP. Jadi yang 161 orang per tahun tadi, atau sekarang total kita punya kurang lebih 700-an mahasiswa Indonesia di Rusia itu tidak membayar SPP lagi. Jadi dan ditambah ada biaya hidup setiap bulan dari pemerintah Rusia dalam paket itu adalah biaya hidup kurang lebih 2.000, mulai dari 2.000 rubel.
per bulan, dan bervariasi jika teman-teman berprestasi bisa mendapatkan hingga 5.000 rubel per bulan. Jadi itu barangkali sebagai gambaran biaya hidup di Rusia sangat terjangkau ya, karena memang kota-kota di Rusia ini dalam beberapa hal mirip dengan di Indonesia. Moskow ini padanannya barangkali dengan Jakarta, Surabaya, Medan. Untuk kota-kota di luar Moskow juga sama seperti Jogja, Malang, yang banyak sekali mahasiswa asing, dan pemerintah Rusia terus meningkatkan infrastrukturnya ya, terutama sejak Piala Dunia itu banyak fasilitas-fasilitas yang terus dikembangkan oleh pemerintah Rusia untuk kemudahan warga internasional yang datang ke Rusia. Demikian, Kak. Wah, mengejutkan ya Pak, ternyata biaya di Rusia ternyata murah banget. Tadi kalau bilang ada beberapa kota yang seperti Jogja, karena Jogja itu kan murah banget ya Pak ya. Saya tidak menyangka kalau ternyata di Rusia ada kota yang biaya hidupnya semurah Jogja. Mungkin teman-teman saya juga banyak yang terkejut loh, ternyata kita pikirnya selama ini di Rusia itu kan biayanya mahal ya, ternyata tidak seperti itu ya Pak ya. Wow, sangat mengejutkan. Baik, selain mengenai biaya hidup nih, ini sudah terjawab ya mengenai biaya hidup ya. Nah, ini juga sudah banyak teman-teman yang bergabung di Kolomjet yang ingin bertanya. Ini sudah ada yang membahas di beberapa orang mengenai bahasa Pak. Kan seperti kita ketahui, Rusia itu adalah negara yang memiliki bahasa, tidak hanya bahasa sendiri, tapi juga punya font sendiri, punya huruf sendiri ya Pak ya. Itu gimana tuh Pak? Mungkin ada beberapa orang yang ingin sekolah di Rusia, tapi berpikir, aduh, kayaknya tulisannya susah, bahasanya susah, padahal kita kan pengennya yang bahasa Inggris aja. Itu gimana Pak terkait bahasa Pak di sana? Ya, memang bahasa nasional Rusia ini tentu yang seperti disampaikan tadi, memang memiliki huruf sendiri, ya, kemudian bahasa sendiri, yaitu bahasa Rusia, hurufnya huruf Kiril, ya ada, mereka punya 33 huruf ya, kalau kita kan punya 26 huruf abjad ya, alfabet. Rusia ini punya 33 huruf alfabet mereka atau Kiril ya. Jadi memang untuk sepintas memang kelihatan menyulitkan, tapi saat ini saya yakin teman-teman di sini sudah sangat jago ya untuk mengeksplorasi YouTube, internet, sebagainya. Jadi belajar sesuatu itu bahasa asing pasti akan sangat cepat. Dan yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dalam beasiswa pemerintah Rusia itu adalah sudah termasuk paket di dalamnya belajar atau melalui kelas persiapan ya, pelajaran bahasa, kelas persiapan untuk mempersiapkan diri menguasai bahasa Rusia, dan itu berlangsung selama 1 tahun. Ini sangat menguntungkan dan sangat baik, dan kami melihat teman-teman Indonesia yang belajar di Rusia ini, yang studi di Rusia sudah sangat fasih ya, bukan fasih ya, fasih berbahasa Rusia. Kalau fasih ini ada Mas Fasih di sini. Berbahasa Rusia. Dan yang kedua, tidak selalu universitas di Rusia ini hanya bahasa Rusia, Kak. Jadi ada perguruan tinggi yang juga menyediakan kelas dengan bahasa Inggris. Bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Ada juga yang selang-seling. Jadi di sini ada perguruan tinggi menyelenggarakan 1 minggu bahasa dalam pengantar bahasa Rusia, dan 1 minggu dalam bahasa pengantarnya adalah dalam bahasa Inggris. Dan itu oleh dosen yang sama. Jadi meskipun bahasanya asing dan perlu effort untuk belajar, tapi orang sini sangat terbuka dengan bahasa asingnya, bahasa Inggris. Jadi mereka, apalagi anak mudanya, mereka sangat senang mendengar berbicara bahasa Inggris, bahasa asing, dan kita bisa mempelajari bahasa baru, bahasa Rusia ini. Dan ya, setahun itu sangat cukup sekali ya teman-teman untuk belajar bahasa Rusia. Memang dengan bahasa Rusia ini memiliki kekhasan tersendiri ya. Kalau boleh saya bandingkan, saya juga sudah dalam beberapa bulan ini menekuni bahasa Rusia. Mereka punya struktur kalimat yang mirip, namun yang menjadi khas juga adalah case ya, atau di sini disebut padies ya. Itu mungkin yang menjadi unik, case-case di mana setiap kata berubah mengikuti case-nya. Kalau dia menjadi objek, menjadi subjek, kemudian dia bersama-sama dengan objek yang lain, ini memiliki perubahan bentuk kata ya yang unik. Sehingga mereka memiliki logika bahasa yang cukup tinggi di sini, meskipun
dalam beberapa hal menjadi cukup sulit, tapi itu menjadi kekhasan bahwa setiap kata memiliki keunikan untuk mewakili satu pengertian tertentu. Ini melambangkan memang logika Rusia ini sangat kuat, sehingga kita tidak heran bahwa teknologi di Rusia ini berkembang sangat pesat dan maju karena memang dari bahasa saja mereka mengutamakan logika yang sangat kuat. Tapi kembali tidak perlu khawatir, 1 tahun sangat cukup. Barangkali di antara teman-teman dengan manfaatkan YouTube, media sosial, internet segala macam bisa belajar bahasa Rusia dengan sangat cepat. Demikian, Kak. Baik, jadi sudah termasuk dengan belajar bahasa Rusia selama 1 tahun ya. Dan menurut Bapak 1 tahun itu sudah cukup sekali untuk belajar bahasa Rusia ya Kak ya. Jadi kita akan bertanya juga kepada Mas Fasih dan juga Mbak Amalia terkait dengan bahasa itu. Apakah betul belajar bahasa Rusia 1 tahun itu cukup, atau mungkin karena Mas Fasih namanya Fasih jadi 3 hari cukup gitu ya. Nanti kita akan tanya langsung kepada Mas Fasih dan juga Mbak Amalia. Tapi kembali lagi ke Pak Adi nih. Pak, ini banyak banget juga yang udah bertanya di kolom chat. Kalau misalnya mau sekolah di Rusia atau Belarus, apa syarat dan juga tahapan yang harus dipenuhi ketika mendaftar beasiswa ke Rusia dan juga Belarus, Pak? Silakan. Ya, untuk persyaratan tentu yang pertama adalah akademik, akan ada seleksi berkas ya. Jadi nanti nilai-nilai rapor dan sebagainya, ijazah dan sebagainya tentu diperlukan. Nanti Mas Fasih Mbak Raras juga akan berbagi ya secara lebih detail. Nah, dan yang secara umum berkas-berkas itu akan dinilai nilai-nilai akademik, dan juga nanti akan ada wawancara ya. Jika teman-teman sudah menguasai bahasa Rusia duluan tentu menjadi keuntungan, dan juga hal-hal yang lain ya. Kami mendengar beberapa pengalaman teman-teman mahasiswa itu keingintahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi hal yang disoroti oleh pemerintah Rusia ya dalam saat seleksi. Jadi bagaimana adik-adik nanti mengikuti wawancara itu sedapat mungkin disampaikan minatnya itu kemana, itu diungkapkan saja. Ini saya tadi juga sekaligus menjawab pada pertanyaan tentang apakah ada Rusia unggul di bidang seni dan desain. Tentu saja di sini tidak hanya teknologi dan sains, tapi juga seni dan desain diajarkan di Rusia dan Belarus. Ada bahkan di Belarus kemarin kami juga mendampingi Bapak Wakil Duta Besar itu ke kampus yang jurusannya kampus itu namanya kampus linguistik, means State Linguistic University. Jadi kampus yang mengajarkan bahasa ini kan bagian dari budaya ya. Kemudian desain di Rusia juga ada kampus-kampus seperti institut seni seperti di kita ya. Di kita kan banyak institut seni di Denpasar, Jogja, Surakarta, Padang Panjang. Kemarin kami juga baru ke Kazan. Itu ada Kazan State Institute of Culture. Jadi khusus tentang budaya. Di sana kami waktu mengunjungi ke sana itu juga disuguhkan berbagai pertunjukan seni musik, tari, kemudian acting. Jadi banyak sekali kampus yang menyelenggarakan seni. Nah, kembali tadi ke persyaratan. Di saat interview, karena pemerintah Rusia ini memberikan beasiswa, tentu ingin menyeleksi yang terbaik, dan kami bersyukur pagi ini juga berkumpul dengan teman-teman yang sangat baik, dan hasil pilihan dari Yayasan Foundation tentu memiliki minat-minat khusus seperti pertanyaan-pertanyaan pada pagi hari ini disampaikan saja saat wawancara itu, dan itu akan menjadi catatan sangat yang menjadi penekanan dari pewawancara. Di sana akan sangat menentukan adik-adik nanti diarahkan kemana, karena saat pengumuman kelulusan nanti akan sangat erat kaitannya dengan apa yang adik-adik sampaikan, teman-teman sampaikan di dalam interview dengan jurusan yang akan didapatkan, karena itu menjadi perhatian khusus ya dari pemerintah Rusia. Adik-adiknya akan belajar di mana, terutama supaya nanti ketika studi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Mungkin itu syarat-syarat. Nanti Mas Fasih Mbak. Baik Bapak, ini juga tadi Bapak sendiri mungkin sudah melihat juga ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat terkait dengan jurusan-jurusan. Jadi teman-teman juga sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Ali mengenai syarat dan juga ketentuan untuk sekolah di Rusia dan juga Belarus.
Kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, saya bacakan dulu satu persatu. Kali ini langsung saja. Yang pertama adalah dari Aslam, alumni S1 Ilmu Sejarah UGM dan saat ini S2 Ilmu Sejarah UI. Mau nanya, untuk belajar ilmu sejarah di Lomonosov University, atau adakah universitas di Belarus yang concern dengan ilmu sejarah? Karena Mas Aslam ini mau fokus studi komparasi mendalami relasi hubungan Indonesia dengan Soviet era Soekarno dan juga Khrushchev. Terima kasih. Wah, ini spesifik banget nih Pak. Kira-kira Bapak bisa menjawab nggak nih Pak? Apakah ada pencerahan untuk Mas Aslam? Iya, ini sangat spesifik ya, tapi saya tidak menjawab secara spesifik barangkali ya, tapi secara umum ya. Kemarin kami dengan Bapak Wakil Duta Besar, Bapak Aziz ke Belarus. Tadi yang pertama disampaikan kami mengunjungi salah satu perguruan tinggi linguistik. Memang bidang studi di Belarus ini cukup banyak termasuk sejarah. Kami melihat dari sisi kemarin ngobrol-ngobrol juga dengan kira-kira lembaga perfilman di mereka ya. Mereka itu cerita bahwa mayoritas film di Belarus ini kan Belarus ya spesifik ya. Mayoritas film di Belarus ini justru tentang film-film sejarah ya, film perang karena memang mereka masa perang di Perang Dunia II itu mereka sangat merasakan dampaknya ya. Cukup dalam itu sehingga film-film di sana kami mendapatkan cerita dari mereka. Film-film yang cukup menonjol ini film-film sejarah ya, film-film perang lah begitu ya. Jadi dari situ mencerminkan bahwa mereka sangat concern dengan sejarah dan tentu yang diharapkan oleh Mas Aslam ini akan sangat mendapatkan tempat ya. Kalau Lomonosov ini di Moskow ya, Lomonosov Moscow State University. Kalau di Belarus tentu sama tadi melihat hal-hal seperti itu. Kalau nanti ingin mengetahui lebih detail tentu bisa di search di internet ya. Nanti bisa kami coba cek juga. Dan hubungan Soviet era Soekarno dan Khrushchev betul ini ya. Pak Bung Karno ini bahkan yang kami baca juga yang merayakan ulang tahunnya ini itu 2 kali di Uni Soviet ya. Mungkin Mas Aslam tahu ini S2 dari S1 S2 sejarah ya. Jadi hubungan kita itu di masa lalu sangat erat. Tadi kami sampaikan juga bantuan peralatan perang. Ada banyak gedung-gedung kembar Indonesia di Rusia seperti Gelora Bung Karno itu punya gedung kembarnya di Soviet ya, di Moskow sekarang. Luzhniki, stadion sepak bola yang kembar ya. Kemudian banyak gedung-gedung di Indonesia yang dibangun pada masa Bung Karno itu seperti Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian ada juga Fakultas Teknik di Universitas Patimura. Dan beberapa patung-patung monumen di Jakarta itu merupakan kolaborasi dengan pemerintah Rusia. Ya, secara umum barangkali jawaban kami, ya betul, seharusnya ada, karena kemarin kami mengunjungi Belarusian State University juga ada FISIP, dan nanti teman-teman bisa browsing di sana ya. Ilmu sejarah ini tentu menjadi perhatian yang cukup tinggi dari pemerintah kedua negara. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Sudah terjawab ya, Mas Aslam ya. Selanjutnya, pertanyaannya dari Bu Nomo. Bapak izin bertanya, pembukaan beasiswa S2 sekitar bulan apa ya Pak? Serta apakah ada rekomendasi S2 untuk spektrum ilmu pendidikan seperti pengembangan kurikulum atau fokus jurusan teknologi pendidikan? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, S1, S2, S3 sama ya di bulan Oktober hingga Desember ini memang waktunya beda-beda. Tahun ini dibuka di akhir tahun lalu itu di awal tahun ya. Jadi pembukaannya serentak S1, S2, dan S3. Untuk ilmu pendidikan juga ada di Rusia dan Belarus. Saya mengenal beberapa teman-teman mahasiswa di Rusia ini lulusan pedagogi universitas yang membuka bidang pedagogi atau pengajaran, salah satunya di Tom State University dan beberapa kota lain. Jadi cukup banyak pilihan untuk mendalami tentang kurikulum atau teknologi pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Adi. Selanjutnya, masih ada satu pertanyaan lagi yang akan saya baca. Kali ini ada pertanyaan dari Evi.
Jika pendaftaran beasiswa pemerintah Rusia di Indonesia melalui PKR atau Pusat Kebudayaan Rusia, bagaimana kita mengajukan beasiswa kepada pemerintah Belarusia, Pak? Oh iya. Ya, untuk Belarus memang kemarin kami ketemu dengan Kementerian Pendidikan, kemudian juga Kementerian Kebudayaan dan beberapa perguruan tinggi. Beasiswanya lebih bersifat mandiri dari masing-masing universitas ya. Waktu itu tidak diungkapkan secara khusus beasiswa dari pemerintah Belarus, tidak seperti Rusia, memang dikoordinir oleh pemerintah Rusia melalui representasi pemerintah Rusia di berbagai negara. Di Indonesia namanya PKR ya. Ini adalah pusat yang berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Rusia. Kalau untuk Belarus memang sifatnya lebih ke individu perguruan tinggi, jadi teman-teman bisa searching di setiap atau menghubungi dari masing-masing kampus yang ada di Belarus. Selain itu juga tentu beasiswa yang ada di dalam negeri bisa dimanfaatkan ya, maaf sebagai tambahan. LPDP, kemudian dari Kemdikbud ya yang baru itu juga ada ya banyak program di Kampus Merdeka bisa dimanfaatkan. Tentu yang menjadi ukuran utama adalah letter of acceptance. Jadi teman-teman nanti bisa menghubungi kampus-kampus yang ada di Belarus, bisa menanyakan sekaligus beasiswa karena relatif beasiswa dari kampus ini juga cukup banyak. Oh, jadi lebih banyak browsing aja kali ya Pak ya, karena beasiswa ini masuk dari kampus itu juga banyak sekali kesempatannya ya Pak ya. Ya betul. Baik, satu pertanyaan lagi Pak, kali ini satu pertanyaan terakhir untuk sesi saya tanya jawab di sesi Bapak. Kali ini dari Jonathan, alumni S1 HIUI. Saya ingin bertanya, apakah universitas terbaik dari bidang HI di Rusia, MGIMO, menyediakan beasiswa penuh dan apakah kemungkinan untuk mengikuti double degree dengan universitas lain di Eropa melalui beasiswa? Karena nanti akan mengambil studi magister, apakah mahasiswa boleh mengambil kerja part-time, kerja paruh waktu untuk biaya hidup khususnya kerja di kampus sebagai asisten riset atau peneliti? Silakan Mbak. Ya, memang perguruan tinggi yang sangat menonjol di bidang hubungan internasional ini betul. MGIMO ini Mas Jonathan sudah cepat ya tahu ya. Di Rusia ini perguruan tinggi terbaik bidang HI ini MGIMO. Beasiswa penuh dari PKR tentu sudah ada juga, dan jika tadi ingin melengkapi dengan bekerja paruh waktu, ini perlu diperhatikan perizinan karena pemerintah Rusia termasuk masih sangat ketat menyangkut izin bagi mahasiswa atau warga asing bekerja di Rusia. Ada beberapa hal, mungkin beberapa dasar yang dipakai oleh teman-teman mahasiswa untuk nyambil bekerja dan tentu jenis pekerjaannya juga terbatas. Nah ini kalau disampaikan bekerja di kampus tentu sangat relevan ya, ada kesempatan magang dan juga beberapa mungkin diizinkan bekerja dan tentu yang menjadi persyaratan utama yang kami lihat adalah prestasi ya. Jadi kalau menjadi asisten tentu karena memang prestasinya sangat menonjol dan pemerintah Rusia ini sangat terbuka jika ada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi untuk bisa membantu bahkan bekerja ya di kampus atau di instansi yang lain. Jadi betul dan mungkin mengikuti double degree, maaf. Double degree juga meskipun kami belum dapat banyak informasinya, tentu terbuka karena kerjasama internasional dari berbagai perguruan tinggi di Rusia ini sangat tinggi. Tadi kami sampaikan salah satu indikatornya adalah mahasiswa asing ini cukup banyak dari seluruh dunia. Kurang lebih 300 ribuan dari seluruh dunia mahasiswa asing belajar di Rusia, dan tentu kerjasama antar universitas ini setiap kali kami kunjungan ke perguruan tinggi juga merupakan hal yang menjadi perhatian untuk bekerja sama termasuk dalam hal double degree ini. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Bapak Adi, luar biasa sekali. Boleh teman-teman yang berada di luar maupun di luar kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita. Semoga sesi kita dengan Bapak Adi Nuryanto tadi bisa membukakan mata kita bahwa
kuliah di Rusia itu semakin dekat ya Pak ya, kesempatannya banyak, kemudian dari Bapak bilang juga mengenai biaya hidup juga ternyata tidak tinggi, kemudian untuk masalah bahasa bisa dipelajari dengan tidak sulit, dan semoga teman-teman yang di sini bisa meraih cita-citanya untuk bisa bersekolah di Rusia maupun di Belarus. Baik, sayangnya waktu juga yang harus menghentikan obrolan kita pada siang hari ini. Bapak Adi, matur nuwun sangat Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga untuk waktu ilmu dan juga informasi disampaikan kepada teman-teman. Selamat siang Bapak, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih.